Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah API dari kelas 2023E yang akan mempresentasikan proyek yang telah kami kembangkan, yaitu satu peta putih. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ronald Budi Abdul Wahid dengan NIM 142, lalu saya sendiri Sekar Hanum Anastasia Karyanto dengan NIM 148, dan selanjutnya ada Reka Ramadian Bintang dengan NIM 156. Lalu yang keempat ada Ahmad Fauzi dengan NIM 162, lalu yang kelima ada Aditya Revangga dengan NIM 167, dan yang terakhir ada Revani Dwi Lestari dengan NIM 170. Untuk sebelum memasuki pada pendemoan proyek kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami kembangkan, yaitu website Peta Keputih adalah sebuah platform digital yang menyediakan informasi lengkap mengenai kawasan Keputih, sebuah kelurahan di Sukolilo, Surabaya. Melalui website Peta Keputih, pengguna dapat menemukan peta rinci, rute, lokasi penting, dan rincian lainnya yang berguna bagi masyarakat. Website Peta Keputih juga dilengkapi dengan fitur pencarian sehingga pengguna dapat mencari nama jalan atau sarana umum yang ada di Keputih dengan mudah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang bertugas untuk menjelaskan pada slide selanjutnya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah tujuan website. Berikut merupakan tujuan dari pembuatan website. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan terkini mengenai kawasan Keputih. Yang kedua, memudahkan masyarakat dan pendatang. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi. Yang keempat, mendukung proses perencanaan, pengembangan keputusan, dan yang terakhir yaitu mempromosikan potensi. Next. Baik, berikut adalah use case dari Peta Keputih. Use case ini menggambarkan fungsionalitas utama dari sebuah website yang dirancang secara interaktif. Untuk use case-nya sendiri terdiri dari user, di mana pengguna memiliki asosiasi langsung dengan semua use case utama, yaitu dapat melihat peta interaktif, mencari lokasi atau tempat, melihat detail lokasi, dan melihat informasi kondisi daerah. Menunjukkan bahwa pengguna website dapat secara langsung memulai atau berinteraksi dengan fungsionalitas ini. Saat pengguna melihat peta interaktif, secara otomatis mereka juga membutuhkan fungsi zoom peta, geser peta, dan pilih sejenis tampilan peta untuk berinteraksi penuh dengan peta tersebut. Oleh karena itu, ketiga fungsi pendukung peta tersebut di-include oleh melihat peta interaktif. Fungsinya yaitu mencari lokasi atau tempat secara logis, membutuhkan adanya melihat peta interaktif agar hasil pencarian dapat ditampilkan di peta. Demikian pula, melihat detail lokasi, membutuhkan melihat peta interaktif untuk menunjukkan lokasi dan seringkali membutuhkan mencari lokasi atau tempat sebagai prasyarat untuk memilih detail lokasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada flowchart. Untuk flowchart ini, secara keseluruhan flowchart ini merupakan menunjukkan interaksi yang logis dan efisien, yang bertujuan memudahkan pengguna dalam menjelajahi informasi geografis, inventaris, dan data portofolio. Sistem ini juga telah dirancang untuk menangani kasus ketika data tidak ditemukan, sehingga memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Struktur navigasi yang ditampilkan menggambarkan sistem yang responsif dan informatif, yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang ditampilkan secara interaktif. Next ada diagram komunikasi layanan. Pada diagram komunikasi layanan, untuk alat komunikasinya, klien mengirim permintaan atau request ke API Gateway. API Gateway akan meneruskan permintaan ke layanan yang sesuai. Jika permintaan terkait autentifikasi, akan diteruskan ke server autentifikasi. Jika permintaan terkait data spesial, akan diteruskan ke servis data spesial.
Servis autentikasi dan servis data spesial memproses permintaan lalu mengirim respon kembali ke API Gateway. API Gateway meneruskan respon akhir ke klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pola komunikasi sinkron dan asinkron. Yang pertama itu pola sinkron, yaitu seluruh komunikasi antar layanan dalam diagram ini menggunakan pola sinkron, di mana setiap permintaan dari klien akan diproses secara langsung dan respon akan dikirimkan kembali melalui jalur yang sama tanpa penundaan. Kemudian pola asinkron. Pada diagram ini, komunikasi asinkron belum ditetapkan. Semua proses berjalan secara langsung atau real time. Lanjut. Pola komunikasi sinkron dan asinkron. API Gateway menggunakan kontainer Nginx Gateway yang berfungsi sebagai reverse proxy sekaligus lapisan keamanan pertama. Fungsi utama yaitu pertama routing slash ke web atau PHP plus leaflet slash geo slash ke web menyajikan berkas GeoJSON. Kedua, TLS termination, terminasi SSL atau TLS di gateway. Kemudian tiga, rate limiting, mencegah abuse, contoh 10 rek per detik per IP. 4, caching, cache response GeoJSON atau static asset untuk performa. 5, logging and monitoring. Akses log dikirim ke ILK atau logi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah database. Pada sistem web GIS Desa Keputih, data spasial yang digunakan berupa data geografi statis yang menggambarkan informasi wilayah administratif, titik fasilitas, serta elemen lingkungan seperti jalan, batas, dan titik-titik kebudayaan. Oleh karena itu, penyimpanan data tidak menggunakan basis data relasional seperti MySQL maupun PostgreSQL secara langsung, melainkan menggunakan format GeoJSON. GeoJSON adalah format pertukaran data berbasis teks atau JSON yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mempresentasikan data spasial. Format ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan berikut. 1. Kompatibilitas tinggi dengan library front-end seperti Leaflet.js, Mapbox.gl.js, dan OpenLayers yang memudahkan integrasi data spasial langsung di dalam aplikasi web. Sederhana dan mudah digunakan karena data ditulis dalam format JSON yang familiar bagi pengembang web. 3. Mendukung berbagai tipe geometri seperti titik atau poin, garis atau line string, dan poligon yang sesuai dengan kebutuhan pemetaan wilayah desa. 4. Ringan dan portable karena data disimpan dalam file teks yang mudah dikelola dan diunggah tanpa konfigurasi basis data kompleks. Yang terakhir, cocok untuk layanan berbasis microservice karena file-file GeoJSON dapat disediakan melalui layanan REST API yang mandiri sebagai bagian dari arsitektur microservice. Meskipun saat ini belum digunakan basis data seperti PostgreSQL atau PostGIS, struktur data ini tetap disiapkan agar dapat dengan mudah dimigrasikan ke sistem database spasial jika skalabilitas atau kebutuhan manipulasi data meningkat di masa mendatang. Selanjutnya, yaitu demo akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ronald. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendemoan dari aplikasi tersebut. Mungkin sebelum saya sorry ya, ulang lagi ya. Sorry. Ngelek jangan. Sorry.
Jadi gini guys. Jadi nanti dikat ya, nanti dikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendemoan, tentang aplikasi yang sudah kami buat ya. Mungkin sebelum penjelasan pendemoannya, di sini saya akan menjelaskan di portfolio dulu. Nah, jadi untuk yang pertama, saya sendiri, Ronald Budi Abdul-Wahid, sebagai programmer full stack, bukan sebagai pengembang full stack yang mengintegrasikan back-end dan front-end sistem WebGIS yang interaktif. Dan yang kedua, di sini ada Sekar Hanum Anastasia Karyanto sebagai ketua tim. Sekar bertanggung jawab penuh dalam mengarahkan dan mengelola seluruh kegiatan tim yang mengkoordinasikan jadwal survei, membagi tugas secara efektif, serta memastikan komunikasi antara tim dan mitra lapangan berjalan lancar. Terus yang selanjutnya di sini ada Ahmad Fauzi, dokumentator dan pengelolaan data. Fauzi memiliki peran krusial dalam mencatat setiap hasil survei serta mendokumentasikan proses kerja tim. Terus yang selanjutnya di sini ada Aditya Revangga Dwi Putra, dia sebagai operator GNNS dan pengolahan data. Adit berperan penting dalam aspek teknik pengukuran. Ia menangani penggunaan alat GNNS untuk pemetaan batas wilayah dan pencatat koordinat fasilitas umum. Terus yang selanjutnya di sini ada Rega Ramadhan Bintang sebagai surveyor lapangan. Rega bertugas melakukan survei langsung di lapangan. Ia aktif dalam penandaan titik batas RT, RW, dan kelurahan. Terus yang selanjutnya di sini ada Reva Dwi Lestari. Dia sebagai komunikasi wilayah dan validasi data. Reva menjadi penghubung antara tim teknis dan pihak lapangan, terutama pengurus RT dan RW. Ia aktif dalam kegiatan validasi, yaitu mencocokkan hasil pengukuran dengan kondisi yang informasi dan informasi yang diberikan oleh warga setempat. Nah, langsung saja pada pendemoan aplikasinya. Untuk bagian tampilan room, bentar ya. Nah, di sini juga sudah saya menggunakan background 3D, di mana ini menggunakan 3JS seperti itu ya. Jadi ini menggunakan 3JS. Langsung aja pada kodenya. Nah, jadi di sini pada indeks PHP atau pada home ya, di home-nya, di bagian canvas di sini dia akan memanggil art canvas, di mana art canvas ini terletak pada ArcGIS. Nah, kenapa di sini bisa memanggil? Karena di bagian header-nya, di bagian header di sini sudah dipanggil ya ArcGIS-nya. Di sini sudah dipanggil ArcGIS-nya. Jadi untuk kode yang di belakang di bagian ArcGIS-nya seperti ini. Dia mengimport semua sebagai trik dari dari CDN-nya, CDN tree-nya tadi. Jadi untuk kodenya seperti ini ya, tanpa saya harus jelasin satu-satu, nanti bisa dilihat di Google Drive-nya sendiri. Terus yang kedua, pada bagian peta, di mana ini adalah sebagai fitur utama ya, fitur utama dari aplikasi ini. Jadi di sini untuk petanya sendiri sudah ada fitur on off-nya. Contoh, kita hanya ingin melihat batas kelurahan. Jadi tinggal meng-off seluruh button kecuali batas kelurahan di sini. Seperti ini. Bisa di zoom in, zoom out juga. Seperti ini ya. Oh ya, dan juga di sini kita sudah menggunakan imaginary atau ya imaginary sebagai basis dari WebGIS nasional. Terus yang kedua ada OpenStreetMap seperti ini.
bisa dibuka sebagai OpenStreetMap. Terus yang kedua di bagian batas RW dan yang lain di sini sudah bisa ketika diklik dia akan muncul pop-up. Contoh ya, di bagian RW di sini ada informasi bahwasanya di RW 6 dengan jumlah penduduk 6.827 dengan shape lengthnya seperti ini dan shape areanya juga seperti ini. Terus yang selanjutnya di bagian batas RT juga sama, di sini sudah memiliki apa namanya? Sorry. Bentar ya. Bentar lagi. Ini juga sudah memiliki pop-up bahwasanya dalam satu RT, anggapannya RT 3, sini RW 1, dengan RT 5 ada 2 RW ya di sini. Seperti ini. Terus yang selanjutnya ada fitur pada bagian patok batas keputih di sini menggunakan jadi menggunakan icon location seperti itu. Di sini masih belum diisi di bagian nama objeknya, tapi untuk jenis objeknya di sini sudah ada itunya, ada tulisannya seperti itu. Terus juga sudah ada legendanya juga di sini, legenda simbologi peta sesuai standar BIK. Di sini ada batas kelurahan dengan garis poligon biru, batas RW dengan opsional garis poligon hijau muda putih tipis, jadi di opsional ya. Soalnya kan RW banyak seperti itu. Seperti ini. Terus yang ketiga ada batas RT dengan opsional garis poligon juga. Bisa dilihat seperti itu ya. Seperti ini ya. Terus yang keempat ada patok batas putih. Di sini sebagai titik poin, simbol titik biru atau landmark. Terus yang selanjutnya di sini ada inventaris. Inventaris ya, inventaris seperti itu ya. Seperti ini. Saya di sini untuk mengetahui ya, inventaris objek rupa bumi. Jadi ada kebudayaan, contoh di kebudayaan itu seperti ini. Nama objeknya itu rumah sulam, dengan jenis objeknya kebudayaan. Ada omah rajut. Seperti itu. Dan yang kedua ada perhubungan ya. Nama objeknya halte kantor putih. Saya dilihat sendiri seperti ini ya. Terus yang ketiga yaitu ada pariwisata. Seperti ini ya. Yang keempat ada telekomunikasi, kantor pos ITS telekomunikasi, dan yang kelima ada sekolah non formal. KBTK Mutiara Hati sekolah non formal seperti ini ya. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada tabel. Jadi di sini pada tabelnya itu kita bisa ibarat kita pengen cari tadi pada bagian keputih. Nanti bagian keputih akan muncul semua seperti itu. Jadi seluruh dengan kata filter keputih dia akan menampilkan semua seperti ini. Nanti bisa dipilih. Sebenarnya di sini ada apa namanya? Ada fitur di mana ketika kita klik ini, klik foto-fotonya atau link-linknya ini, dia akan mengarah ke petanya tadi dengan muncul pop-up foto. Mungkin karena di sini masih belum sempurna ya dari aplikasinya, jadi masih belum bisa seperti itu. Terus yang kedua ada tabel objek rupa bumi juga. Contoh di sini mau cari terminal.
contoh seperti ini. Dia akan menampilkan sesuai apa yang kita cari. Seperti itu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan di bagian kodenya juga, bagian API-nya juga. Jadi untuk API-nya sendiri kita menggunakan PHP. Kita menggunakan PHP. Nah, di sini kita menggunakan PHP, di mana ketika si user membuka dari website tersebut, membuka peta tadi, pada peta tadi akan meminta dari API untuk API-nya untuk nyambung atau langsung membuka dirinya yang ada di database-nya. Jadi untuk database-nya seperti ini. Nah, contoh ya, dia menggunakan switch case. Switch case jika membuka kelurahan atau si user meminta request kelurahan, maka membuka GeoJSON file registernya dengan nama batas kelurahan GeoJSON. Yang kedua, dilanjut RW, RT, dan yang lain-lain. Dengan apa si user merequest? Dengan backend yang sudah saya buat menggunakan JS-nya ya. Sini. Nah, sini. Si backend dari JS tadi, dia akan menge-fetch API-nya, meminta API-nya untuk menampilkan dari database tadi. Contoh pada bagian fetch. Dia akan mengeload nge-fetch API, folder API dengan yang di dalamnya ada API.php dengan menge-fetch type kelurahan, di mana nanti API-nya ini akan mengarah ke dir dari database-nya tadi. Seperti itu. Jadi untuk backend-nya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri di bagian drive. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya langsung kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan untuk anggota ini. Dan yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Aplikasi WebGIS Desa Keputih yang dikembangkan dengan pendekatan microservice telah berhasil menyajikan informasi wilayah desa secara interaktif dan terstruktur. Sistem ini memanfaatkan data spesial dari format GeoJSON untuk menampilkan peta tematik serta data non-spasial yang dikelola melalui basis data rasional untuk mendukung fungsi administrasi. Arsitektur microservice memberikan keunggulan dalam hal fleksibilitas, stabilitas, dan kemudahan pengelolaan layanan secara terpisah. Dengan dukungan antarmuka yang sederhana namun informatif, aplikasi ini mampu membantu perangkat desa dan masyarakat dalam mengakses informasi geografis dan data wilayah secara efisien. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.